pintu teleportasi biasa tidak bisa menembusnya. Hanya dengan sihir kuno dan ruang instan, barulah mereka bisa melaluinya dengan diam-diam. Tapi, jenis keterampilan kuno ini memerlukan dukungan energi besar, jadi selain hati Dewa Embun, diperlukan juga berbagai artefak seperti bulu rusa pintu misterius, sisik naga laut dalam, kulit kaki hewan skuka, dan gigi ular suci. Laket berpikir, jangan bilang kamu mau saya mengumpulkan barang-barang itu lagi, alur ceritanya sepertinya sudah terlalu panjang ya. Olen melanjutkan. Tapi, kamu sangat beruntung, bahan-bahan ini sudah tersedia di Manor. Laket merasa terkejut, dia hanya perlu bilang sudah ada cukup bahan, jadi selesai, tidak perlu panjang lebar. Olen mengeluarkan banyak barang yang diperlukan, semua ini adalah harta tak ternilai yang diwariskan dari banyak generasi tuan tanah Manor Paramount. Laket tertegun, Anda sudah menghabiskan banyak? Olen menyatakan, demi kamu, saya telah mengeluarkan semua barang di rumah. Laket buru-buru memotong, baiklah saya janji, tunggu sampai saya terkenal dan kembali. Tentu saya tidak akan melupakanmu. Olen menjawab, jaga janji, jangan menipu orang lain. Ya, Laket akhirnya mengalah, kamu tahu cara ngomong yang baik. Olen mulai mengaktifkan ritual, sekarang tinggal menempatkan bahan-bahan di mata sihir, lalu mengaktifkannya dengan mantra. Hai dewa dari zaman kuno, dengarkan doa saya, berikan saya pintu ruang, izinkan saya menggunakan kekuatan kuno, terdasar milikmu. Nyala cahaya suci untuk dunia yang terlupakan ini, terbanglah, berubahlah, cahaya ilahi melintas di langit dan bumi, gunakan cinta abadi dan tak terbatas milikmu untuk menerangi bumi dan membersihkan segalanya. Demi para pengikut yang suci, saya dengan tulus memohon, bukalah pintu ruang yang terjaga. Melihat pintu Densi muncul, Laket sangat bersemangat, sudah terbuka, luar biasa. Namun pintu itu sangat kecil, hanya seukuran anak setan, membuat Laket bingung, tapi ini hanya lubang anjing. Olan menjelaskan, sebenarnya bahan ini hanyalah barang sisa. Sebenarnya, alasannya adalah untuk menjaga konfigurasi sedikit lebih rendah. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan orang di sana tahu bahwa kita sudah lewat. Saya hanya memikirkan keselamatanmu. Laket pun merangkak lewat lubang itu. Baiklah. Apapun alasannya saya tidak bisa mengkhianati niat baikmu, pikirnya. Setengah kota batu berharga masih merupakan misi utama, jangan bilang lubang anjing, lubang ular, atau lubang tikus. Saya juga akan merangkak lewat. Saat sudah merangkak setengah jalan, dia terhenti. Aduh, terjebak. Olan juga menyadari ini agak kecil. Laket mengingatkan, jangan mengeluh lagi, cepat sini bantu saya. Dia pun setuju, baiklah, tunggu sebentar, saya akan berlari dulu. Laket sudah masuk ke dalam. Meski pintu masuk kecil, tetapi ruang di dalam tampak besar. Namun gelap gulita. Saya harus pergi kemana ini? Oklan di luar lubang menunjukkan jalan. Lihatlah sekeliling, mungkin ada jalan keluar lain. Laket segera melihat, ada pintu yang bersinar. Oklan menjawab, mungkin di sana. Laket tidak yakin bertanya, apakah lewat pintu ini akan sampai ke kota batu berharga? Oklan memastikan, tidak salah. Tetapi jalan keluarnya pasti acak, harus hati-hati, jangan mudah percaya pada siapapun. Dia menenangkan Oklan, tenang saja, saya tahu cara berhati-hati. Oklan di luar tetap di rumah, bekerja dengan hati-hati, sebaiknya ganti nama. Jika tidak dalam situasi darurat jangan biarkan kekuatan asli muncul. Levi bertanya, Tuan Olan, apakah Laket sudah pergi jauh? Dia menjawab, belum pergi jauh. Freya datang melapor, saya baru saja menerima kabar buruk. Apakah perlu memberitahu Tuan Laket? Olan juga tahu. Apakah itu ada hubungannya dengan Maidetten? Mendengar konfirmasinya, Olan berkata, jadi jangan bicarakan lagi. Berdasarkan sifat Laket, dia pasti ingin tinggal untuk menyelidiki lebih lanjut. Saya tidak ingin dia terganggu oleh hal ini. Biar saya yang menyelesaikannya kali ini. Di tanah yang dilupakan oleh para dewa ini, sangat perlu untuk keajaiban muncul. Laket adalah seorang petualang dengan potensi tak terbatas, terus maju, mengubah dunia secara langsung adalah takdirnya. Freya mengungkapkan pendapatnya, tetapi Condongma adalah tanah kelahirannya. Kita tidak tahu, tapi jika sudah tahu dan malah menyembunyikannya darinya, Maidetten pergi kemanapun, tidak ada yang bisa selamat, kota menjadi kelabu, istana petir dan kota-kota besar lainnya juga demikian, pasti Condongma juga tidak terkecuali. Dilandap, jika tidak ada cara untuk mengubahnya, jangan biarkan dia khawatir, saya yakin dia akan mengerti. Sistem memberitahumu, Laket mulai saat ini, kamu akan memasuki perjalanan yang sebenarnya, tidak peduli seberapa sulit masa depan, jangan berhenti melangkah maju. Kamu berhenti di depan pintu keluar, Laket yakin, ini pasti tempatnya. Bahkan bisa merasakan setiap aliran energi yang kuat, dan ada sedikit aroma, memang kota batu, sangat istimewa. Kali ini pergi tidak tahu kapan bisa kembali. Rachel, Levi, Freya, Bacchesi dan Erlen, terima kasih banyak atas perhatian kalian selama ini. Dorothy dan teman saya di kota Tongma, sekarang bagaimana keadaan kalian? Sekarang saya baik-baik saja. Selain itu, akan semakin baik, beri saya sedikit waktu lagi, saya pasti akan membawa kalian keluar dari tanah yang sulit itu. Kamu menyadari? Di sana ternyata di bawah air, ya juga benar, jika saya tiba-tiba muncul di sebuah kota atau rumah, pasti akan dicurigai, di bawah air memang tempat yang paling aman. Harus diakui, Hari Erlen bekerja selalu sangat hati-hati. Tapi begitu kamu muncul, kamu menemukan diri kamu di dalam sebuah panci mendidih. Di depan ada serangga perisai level 45, lumpur rawa level 43, monster lava level 38, monyet iblis bermata banyak level 46, unicorn level 41, sistem mengingatkan, kamu telah sampai di sarang monster. 1 jam kemudian, di luar sarang monster,
Sekelompok orang sudah berdiri di sana penasaran bertanya, di depan adalah sarang monster, kan? Si kecil ketakutan berkata, dengar-dengar di dalam sarang monster, ada lebih dari puluhan jenis monster, level mereka tidak terlalu tinggi, tetapi masing-masing memiliki karakteristik unik. Sangat ganas dan kejam, si kecil satu juga menambah, saya juga mendengar beberapa bos beberapa hari yang lalu bekerja sama masuk ke dalam gua. Tapi sampai sekarang belum terlihat keluar, si kecil semakin khawatir, jadi kami tidak sedang membawa domba ke mulut harimau, mati dengan sia-sia kan? Si kecil satu juga ketakutan, mereka bahkan belum punya pacar, tidak ingin mati terlalu cepat. Si kecil dua mendengar, mereka mengoceh lalu membentak, mati dengan apa? Kalian berdua, jangan menakut-nakuti diri sendiri. Para bos itu ingin membersihkan gua sihir, sedangkan kita hanya ingin menyerang diam-diam 3 di antara mereka saja. Si kecil satu mengusulkan, jadi kamu pergi duluan. Begitu dia bilang dia langsung tampak takut, saya, obat pertahanan yang saya gunakan, harus menunggu sedikit lagi baru berfungsi. Si kecil satu segera menyadari, kamu juga takut kan? Dia berpura-pura berkata, saya tidak takut. Hanya saja saya ingin menggunakan kondisi terbaik untuk melawan musuh. Kecil sudah meledak, lihat yang di bawah tanah meluncur. Kecil sudah habis, monster lava. Aliran lumpur yang menyedihkan. Semua monster di gua sudah dibunuh, mereka menduga, saya mengerti. Pasti ini ulah para bos sebelumnya yang masuk gua. Jika begitu, kita tinggal menikmati hasilnya, asik banget. Lakit keluar dan langsung disalahpahami, lihat, bosnya sudah muncul. Kamu ngomong, sudah membunuh lebih dari 10 monster, tapi tidak mendapatkan atribut yang berguna, ingat betapa baiknya saudara? Saudara seperti si katak hantu dan si orang abu-abu, tidak tahu kapan bisa bertemu saudara baik di kota batu berharga? Kecil melihat kamu dengan terkejut, sialan, pernahkah kamu melihat bos level 32? Nama ini sudah jelas datang untuk menikmati, Lakit mendengar itu sampai terdiam. Nikmati hasilnya, ya, kamu langsung setuju? Bener, saya lihat beberapa master penyihir masuk gua. Dan diam-diam mengikuti, dia mendengar itu, dan langsung berjanji, saya tahu, mau dapat enak tanpa kerja. Benar-benar aib bagi para petualang, kamu posisikan di belakang saya, ambil barang-barang yang saya tidak butuhkan. Lakit berpikir, jika bukan karena harus sabar, saya ingin menendang dia. Kecil bertanya lagi, tapi, para master penyihir pasti akan kembali untuk mengambil harta rampasan kan? Kamu menjawab, rasanya tidak, saya lihat mereka sudah terburu-buru, pergi. Ketiga orang itu bersorak, asyik banget, aliran lumpur itu milik saya, siapa yang bisa merebutnya adalah milik mereka, mari kita lihat, siapa yang lebih cepat. Lakit melihat itu dengan putus asa, petualang di kota batu berharga seperti ini semua, ya, tiba-tiba dari bawah tanah muncul kaki raksasa. Sistem mengingatkan, kamu telah bertemu Raja Semut Raksasa, Lakit berteriak, dan masih ada sisa yang satu ini. Satu serangan pemecah berlian mengembalikannya ke tanah. Sistem mengingatkan, kamu telah membunuh Raja Semut Raksasa, proses metabolisme di sarung tanganmu sedikit meningkat. Bagus, Lakit merendahkan diri dan menangisi nasibnya, saudara baik, secara otomatis melompat untuk mati demi saya, tenang saja, saya tidak akan membiarkanmu tergeletak sendirian di tanah. Kecil kembali dalam keadaan menyedihkan membuat Lakit berteriak, kenapa kamu kembali lagi? Dia dengan ragu berkata, saya hanya ingin bertanya, apakah kamu mau makan bersama kami? Lakit tersenyum ceria menjawab, makan, saya tidak mau makan tapi saya ingin bertanya ini. Kecil merasa sedih, lebih baik pergi, jangan kembali. Tapi saya ingin bertanya ini. Kecil melanjutkan, silahkan tanya. Apakah kamu tahu tempat tinggal Ezer? Dia tahu Ezer, katanya mereka hidup bertebaran di pulau-pulau terapung. Penduduk di sana sangat pusing. Lakit berpikir, pulau terapung, saya ingat Gecho pernah bilang, naskah penelitian Asosiasi Ezer, tentang kata-kata yang menghancurkan dunia ditempatkan di Pulau Terapung, di sana banyak struktur. Siapa tahu bisa menemukan informasi tentang kuil ekstrim dan komponen abad. Sekarang juga ada banyak saudara baik berkumpul di sana, sepertinya saya harus pergi ke Pulau Terapung. Di kota Matahari Kayu ada informasi perekrutan Pulau Terapung, itu di barat daya baru-baru ini. Lakit dengan gembira menjawab, terima kasih banyak, informasi yang kamu berikan sangat berguna bagi saya. Jadi, sampai jumpa lagi ya. Kecil juga berpamitan, semoga perjalananmu lancar. Dua orang itu keluar dan bertanya padanya, kenapa kamu kembali ke barat? Bukankah kamu bilang harus merebut semua barangnya? Anak itu terlihat kaya banget, kenapa kita nggak ambil kesempatan dan minta duit dari dia? Pelayan itu langsung nyemplung ke masalah, kenapa dua perempuan ini bisa sekejam itu? Seorang petualang berjuang sendirian di luar sana, kalian tahu betapa sulitnya? Kenapa kalian nggak sedikit lebih saling mencintai? Lakit baru aja pindah ke kota Matahari Kayu. Dia masuk ke sebuah bar dan ngobrol dengan orang di situ. Dia pengen ke Pulau Terapung dan menangkap naga Ezer. Bro, dengan level kamu sekarang, itu agak susah, mau gue bilang gini. Minggu lalu juga ada beberapa orang yang ke Pulau Terapung dengan alasan yang sama. Hasilnya dia dijatuhkan dari ketinggian 1000 meter. Lakit bingung, jadi saya harus gimana? Dia mengeluarkan kertas lowongan kerja, saya lihat penampilan kamu oke? Di sini ada pekerjaan lain yang bisa kamu coba, isi kertasnya bilang gitu. Diperlukan segera, pria kuat, anak lelaki lembut. Kerja di toko para wanita di Pulau Terapung yang ada 3 orang. Lakit langsung cabut, selamat tinggal, tapi si makelar hentikan dia, kalau nggak suka yang ini, saya masih punya banyak pilihan lain. Ada lagi lowongan kerja buat petugas kebersihan, tukang kebun, pekerja lepas yang ditawarkan. Lakit merasa, ini juga biasa aja, tapi rahasia, cocok banget sama saya.
Si maklar bilang, ini, oke silakan ke samping untuk naik perahu terapung, kasih tahu nama kamu, nanti ada yang jemput. Lakiat dengan senang hati bilang, terima kasih bro, kamu emang baik banget. Dia sopan bilang, jangan sungkan-sungkan. Seketika wajahnya berubah. Saya yang seharusnya berterima kasih padamu. Lakiat sudah duduk di kendaraan menuju pulau terapung. Dia menghela napas lega, untung saja, dia berhasil naik perahu terapung terakhir hari ini. Tapi kecepatannya, di samping ada penumpang yang nanya, bro, pertama kali naik perahu terapung, ya? Dia jawab, iya. Dia cerita, perahu terapung memang sangat lambat. Hari ini pulau terapung nomor 4 sudah mencapai titik tertinggi. Waktunya akan semakin lama, santai aja. Dia penasaran, efektivitasnya masih rendah kayak gini, apa semua orang di pulau terapung gak merasa lambat? Penumpang itu mengungkapkan, suatu hari nanti, jika kamu bergabung dengan 6 keluarga yang mengelola pulau terapung, kamu gak perlu naik perahu terapung lagi, transportasi kamu akan jadi portal EZ, itu adalah teknik teleportasi canggih yang ditinggalkan nenek moyang dari zaman kuno. Lakiat berpikir, apa zaman kuno itu adalah ruang teleportasi yang dipakai Erlen? Memang gak bisa dianggap remeh Erlen. Dia menguap panjang bilang ke Lakiat, tiba merasa ngantuk, gak mau ngobrol sama kamu lagi, tidur aja. Siapa tahu saat bangun udah sampai pulau terapung, Lakiat juga ikutan nguap, tiba-tiba dia juga merasa ngantuk. Lakiat menyadari, tidak mungkin, semua orang ngantuk bersamaan, kebetulan banget, sistem mengingatkan ada semacam gas hipnotis menyebar di udara. Lakiat langsung menahan itu, menggunakan energi untuk mengisolasi gas beracun, mau lihat siapa yang sedang bermain-main-main. Seorang masuk dan bertanya, sudah selesai semua? Semua orang menjawab, sudah. Semua yang menghirup gas hipnotis, sudah tidur. Dia menggeram melihat mereka. Kelompok bodoh ini mau kerja di pulau terapung, silakan beritahu Tuan Penyihir Eliksir untuk mengambil barang, dan eksperimen manusia yang dia inginkan, kali ini sudah cukup. Lakiat sudah punya jawaban untuk dirinya sendiri, pekerjaan yang dimaksud ternyata begini. Perahu terapung mulai bergerak sendiri, Fuson melangkah keluar. Dia melapor ke bawahannya tentang penyihir, bilang ke penyihir Eliksir, kali ini ada 89 orang untuk barang eksperimen. Alat uji itu mulai berbicara, aku yakin kali ini kamu akan dengan mudah meraih kemenangan dalam perang kehormatan keluarga Futung. Dia dengan sopan berterima kasih, namun, melihat kerumunan di bawah, dia merasa aneh, kenapa jumlah mereka terasa sedikit. Dia tiba-tiba menyadari, tunggu dulu, mereka bukan alat uji, melainkan staf pengelola di kapal terapung. Kapal terapung itu ternyata mulai bergerak sendiri, menjengkelkan, siapa sih yang bikin ribut di dalam? Di ruang kemudi, Kui Sung dan Tio Kui sedang mengoperasikan kapal untuk pergi. Dia sangat marah, jika aku menangkapmu, kamu akan merasakan akibatnya. Lakiat bersembunyi di belakang sambil tertawa, terjebak di tempat. Petugas patroli mendapati orang yang mencurigakan, silakan tunjukkan identitasmu. Seseorang mencoba mengusirnya, tapi sudah diperhatikan oleh Fuson. Saat dia mendekat, dia hanya melihat petugas keamanan sudah terjatuh dengan memar di kepala. Fuson merasa situasinya mulai tidak baik, di sebuah balkon yang berbahaya, Trangle. Fuson memerintahkan para bawahannya, orang pergi ke sana untuk mencari, mereka bersorak bersama. Baik, Lakiat berpikir, orang-orang ini benar-benar gigih. Mengejarku sampai beberapa jalan, untunglah pulau ini cukup luas, tidak bisa berlama-lama di sini. Sahoya Tranglexar seperti ini, pemilik tempat ini pasti sangat kaya, tidak boleh terlibat, lebih baik cari pekerjaan ringan dulu, baru setelah itu bertindak. Tepat saat itu, wanita di ranjang mulai berbicara, akhirnya datang juga ya. Tepat sekali, pinggulku mulai sakit lagi, setiap hari pada waktu ini, semoga kamu tidak mengecewakanku. Jangan berdiri kaku di sana, cepat datang sini. Dan obati aku, Lakiat mengeluh dalam hati, jangan dia memanggilku. Orang itu melambai tangannya memanggilmu, aku bilang datang sini. Lakiat seperti ditarik oleh sebuah kekuatan. Sistem mengingatkan bahwa kamu telah bertemu dengan penyihir Sakochu. Level 41. Memiliki darah iblis. Sapi Lu Suipie di Kili mengancam, terus terang, jika kamu tidak bisa mengatasi rasa sakit pinggulku, lebih baik kamu bersiap untuk menghadapi konsekuensinya. Lakiasman Yeshies Bikiat memutuskan, dia sudah menganggapku sebagai pegawai di rumah Sarula, bagaimana ini, terlanjur terjun, ya harus mengikuti arus. Namun, ini juga baik, bisa dianggap sebagai pekerjaan baru, dengan cara ini bisa bergerak di pulau, dengan lebih efektif. Sistem mengingatkan bahwa kamu telah menemukan distorsi material ezerik dalam tubuh Saani. Lakiat mulai menggunakan Ki. Ki adalah zat serbaguna yang bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, dan menyembuhkan. Dengan kemampuan mengontrol Ki dari seorang Ki Master, dia bisa mengunci target dengan tepat, siapa tahu bisa menghilangkan material gelap. Mari kita coba, sistem menampilkan keterampilan khusus dari Ki Master, Kiruluch Huli. Dalam bentuk gas, bebas di dalam, perlahan-lahan memijat meridiannya dengan lembut. Sadu tidak bisa menahan diri dan berkata, luar biasa, sudah berapa lama aku tidak merasa nyaman seperti ini. Menjengkelkan, tidak bisa menahan diri, ingin berteriak. Lakiat terus bergerak, material gelap ini telah meresap dalam sumsum tulang, ingin menyembuhkan hingga ke akarnya sangat sulit, jadi harus berusaha meredakan rasa sakit. Sumber Ki mengalir, rasa sakit menghilang, Sapatakara merasa sangat puas, hingga mengeluarkan suara. Dia merasakan seolah-olah terjebak di sebuah padang rumput yang sangat tenang. Dia menikmati, sensasi, menyegarkan ini luar biasa. Bahkan, bisa merasakan aliran langit dan bumi. Tepat saat itu, seseorang di luar pintu masuk dan berteriak, Tuansa, Tuansa.
Saya telah mengantarkan petarung pijat untuk Anda. Sekarang dia baru melihat Lakiet sedang dipijat sementara Sakya sedang menggerakkan tubuhnya. Dengan rasa ingin tahu, dia bertanya, kamu siapa? Lakiet merasa gatal saat ditangkap basah. Setelah mendapatkan pijatan yang nyaman, Sato memuji, teknikmu sangat terlatih. Aku belum pernah melihat petarung seperti dirimu. Mereka yang ada di area baru ini, benar-benar tidak bisa mencapai tingkat sepertimu. Aku sangat puas dengan dirimu. Sang butler melihat ke arahnya, maaf aku tidak tahu, kalau kamu juga seorang petarung, aku minta maaf jika sudah bertindak sembarangan. Lakiet diam-diam menghitung, lagi pula dia belum menemukan tempat untuk berhenti, jadi lebih baik mengikuti saja. Dia memperkenalkan diri, benar, aku adalah petarung nomor 1 di area baru abad, bukan orang yang bisa dibandingkan dengan para pengikut lemah itu. Kau sudah tahu kemampuanku, tapi aku masih belum tahu apa yang bisa kau lakukan. Aku tidak ingin berhubungan dengan orang yang tidak dikenal. Sang butler berteriak, berani sekali, dia adalah Sa melihatnya yang berbicara keras dan mengingatkan, butler, ikuti saja dia, dengan nada lemah dia berkata, baiklah. Di saat yang sama, para pengikut Fuson melapor, kakak, kami sudah mencari di sini, tapi belum menemukan bocah itu. Aku rasa dia pasti bersembunyi di rumah Sa. Fuson juga mempertimbangkan, Sabtaro adalah alkemis terkenal yang sangat pemilih, dia sudah lama di dalam dan belum dibuang ke Pulau Terapung, itu hanya bisa membuktikan bahwa Sabtaro tidak ada di sana. Jika demikian, maka kita bisa mengatasinya dengan mudah, butuh orang di luar untuk mengawasi, lihat bagaimana kita menangkapnya. Tapi niat serangannya sudah dihentikan oleh sang butler, dia memberinya tendangan, berani sekali, sang butler memarahinya, dari mana para pengacau ini, berani masuk ke rumah pribadi Tuan Sa, aku rasa kalian sudah bosan hidup. Fuson dengan canggung berkata, maaf saya tidak bermaksud menyinggung, sang butler menyuruhnya pergi. Kenapa tidak cepat pergi? Dia menjawab, ya. Lakiet melihat penampilannya dan memuji, bagus, sangat bergaya. Sahawi dengan minat melihat Lakiet, jadi, masalahmu sudah diselesaikan, bisa tenang jadi pemijatku sekarang, kan? Lakiet masih belum puas, baru mengalahkan satu pengikut kecil, belum membuktikan apa-apa. Dia bertanya dengan tegas, apa syaratmu sebutkan semuanya? Lakiet dalam hati berpikir, jawaban itu sesuai dugaanku, hanya dengan begitu bisa mengatasi deformasi ezerik dalam tubuh Sakca. Di era ini, mungkin aku adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan, jadi aku tidak akan sopan lagi. Dia mengajukan serangkaian permintaan. Aku ingin menggunakan portal Ezer untuk keluar masuk Pulau Terapung dengan bebas, juga harus menyediakan tempat tinggal yang aku pilih, kerja 1 hari, libur 1 hari, libur 1 hari, libur 2 hari di akhir pekan. Setiap hari kerja 2 jam, tidak ada lembur, dan harus menyediakan tempat tinggal yang aku pilih. Jika ada masalah, tidak perlu izin sebelumnya, jam kerja ditentukan olehku. Akhirnya, kamu harus memberitahuku semua hal yang berkaitan dengan kota Baotak, jika kamu bisa memenuhi itu, aku akan jadi pemijat eksklusifmu. Sado, mendengar deretan permintaan yang tidak masuk akal itu, dia mendorongnya ke dinding di belakang. Dia sedikit marah, bocah ini, jangan terlalu berlebihan, kenapa aku harus memenuhi permintaanmu? Kamu hanyalah seorang petarung kecil, kapan saja aku bisa mencari orang pengganti? Lakiet juga tidak peduli, tidak masalah, ini hanya pekerjaan. Tapi dia ingin mencari seorang petarung yang bisa mengurangi rasa sakit di pinggangnya, jika bisa menemukannya, dia tidak perlu menderita begitu lama. Selain itu, tidak sedikit wanita kaya di pulau ini yang mengalami penyakit serupa, jadi saya rasa saya tidak perlu khawatir tidak ada yang membutuhkan saya, kan, Tuan? Dia menjawab, orang harus tahu bahwa hak-hak yang diinginkan itu, hanya bisa dinikmati oleh anggota keluarga Futung saja. Lakiet juga tidak mau kalah, jadi saya akan bergabung dengan keluarga Futung, ya? Dia berpikir, jika bukan anggota keluarga, tidak boleh menginap, saya tidak mau setiap hari pulang kerja harus naik perahu. Lalu bedanya apa dengan orang-orang di masyarakat dunia sebelumnya? Selain itu, tindakan dibatasi, banyak tugas tidak bisa dilakukan? Sa berkata dingin. Untuk bergabung dengan keluarga, harus lihat apakah orang itu punya kemampuan, dia berkata ketakutan. Untuk apa? Saya tidak mau menjual diri. Setengah jam kemudian, Lakiet lelah bertanding. Dia membuat lawannya kehilangan gigi. Sistem mengumumkan, pertandingan kehormatan keluarga. Pemenang babak ke-9, Abad, Futung. Mengingat 10 menit yang lalu, Sak sudah bilang padanya, keberuntunganmu cukup baik, hari ini keluarga Futung mengadakan pertandingan kehormatan. Untuk bergabung, harus menang 10 babak, lawannya adalah para ahli yang direkomendasikan keluarga, jika lengah sedikit, kehilangan nyawa adalah hal biasa. Lakiet berpikir, ini disebut ahli. Serangan dari kota Baotak ini, semudah makan kue. Saayuga menghargai dia lebih, ternyata saya meremehkan si Abad ini, awalnya berniat memudahkan dia sedikit, agar dia merasa kesulitan dan mundur, tidak disangka dalam beberapa menit dia sudah menang 9 babak. Eliksir mendekat dan berkata, ternyata namanya Abad, sambil lihat dia langsung berseru, Eliksir. Dia mengumumkan, saya sedang berpikir kenapa ada orang yang berani mengganggu eksperimen saya, ternyata dia yang menghalangi jalan, hari ini kalian semua tidak akan mendapatkan hasil yang baik, saya tidak bisa menahan diri dan berkata, kamu ngomong apa sih? Dia menjawab, kebetulan saya bisa menggunakan dia untuk menguji hasil eksperimen My Elon, pada saat yang sama sistem mengumumkan, penantang terakhir telah muncul. Sistem mengingatkan menghadapi musuh yang ditakdirkan, pejuang samati, Lakiet merasa aneh. Merasakan sesuatu yang sangat familiar pada dirinya.
Eliksir memberi perintah, bunuh dia. Sata mati nomor 6, pukulan mereka saling bertemu, Lakit terhantam hingga darah muncrat. Pukulan ini seperti langsung menghantam jantungku. Metode tinju ini menggunakan energi untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan menyerang langsung ke organ dalam, adalah keterampilan khusus dari Jiu-Jitsu. Dia adalah murid dari Jiu-Jitsu. Yang ditentukan, Sasato, marah padanya, wanita jahat, saya susah payah menemukan pejuang yang bisa menyembuhkan sakit pinggang, kamu malah ingin merebutnya. Saya berani melawanmu? Sistem mengingatkan pejuang zombie mengeluarkan suara kesakitan. Setelah pengumuman ini, Lakit menyadari, saya mengerti sekarang. Pasti penyihir di Pulau Terapung telah mengambil jasad pejuang Jiu-Jitsu dari tumpukan barang rongsokan, dan mengubah mereka menjadi boneka. Meskipun tidak tahu tujuannya, cara ini benar-benar membuat orang marah, tetapi ini juga membuktikan bahwa markas Jiu-Jitsu ada di sini. Saya dan kamu belum pernah bertemu, tetapi kita adalah rekan, biarkan saya membantu kamu membebaskan diri. Hancurkan besi keras. Alexon juga sudah mengendalikan saya, meskipun kamu kuat dalam alkimia, tetapi kemampuan bertarungmu benar-benar lemah. Dia mengancam Alexon, jika kamu berani membunuh orang yang memijat saya, hati-hati saya akan mengungkap apa yang kamu lakukan dalam eksperimen pada manusia. Dia tidak takut sama sekali, semua penelitian Tuan Milon adalah untuk kota Bao Touch. Orang bodoh itu protes, ya sudahlah, ternyata orang juga bodoh seperti itu, jadi buat apa lagi hidup? Tapi belum sempat bertindak, di arena, petarung zombie sudah terlempar oleh suatu kekuatan. Lakit berkata, istirahat dulu ya bro, jauh banget ini, tadi itu dia kan, berarti kita dapat barang langka nih. Lakit juga mendapat pemberitahuan, sistem mengingatkan kamu telah membunuh seorang petarung. Mendapatkan tonggak baru, membunuh sesama, damage tunggal terhadap lawan bertambah 50%. Sistem mengingatkan kamu telah menerima kartu identitas keluarga Wutung. Saat memberikan kartu itu padamu, selamat, kamu kini menjadi bagian dari keluarga Wutung, kamu akan menikmati berbagai keuntungan seperti tinggal, membeli rumah, belajar di Pulau Mengapung nomor 4, dalam buku ini juga ada banyak keuntungan lain, baca saja di rumah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tinggal tanya aku. Lakit langsung bertanya, saya mau tahu, bagaimana petarung zombie dari Eliksir muncul? Sasi terkejut dengan pertanyaanmu, apa Badia, kenapa nanya hal ini? Aku masih mau memanfaatkan kesempatan ini, untuk menunjukkan latar belakang keluargaku yang dalam dan jaringan yang luas. Dia menceritakan, 8 tahun lalu, daerah reruntuhan di bawah Pulau Mengapung tiba-tiba mengalami gempa bumi besar, dan banyak naga ezer keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Makhluk berbahaya ini kebal terhadap sihir, memiliki pertahanan tinggi, dan tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Untungnya, mereka tidak agresif dan tidak membahayakan. Mendengar itu, Lakit berpikir, kebal sihir dan pertahanan tinggi, ada monster sempurna seperti itu, apa aku versi monsternya? Tiba-tiba dia teringat. Tunggu, ini ada hubungannya dengan petarung zombie kan? Sam melanjutkan, aku belum selesai bicara. 3 tahun lalu, pihak berwenang menemukan naga ezer yang saling memakan satu sama lain di reruntuhan. Setelah saling memakan, mereka berevolusi menjadi monster yang lebih tinggi, seperti naga penguasa ezer dan naga surgawi. Mereka ganas, besar, dan serangan mereka sangat tinggi. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar dari reruntuhan. Saat itu akan menjadi akhir dari kota Bao Touch. Lakit berpikir gembira. Ternyata rumah para sahabat baik adalah reruntuhan. Dan ada juga sahabat besar. Dia mulai merasa gelisah, tetapi dia menyadari tunggu, dia belum membicarakan tentang petarung zombie. Dia melanjutkan, bukankah sekarang saatnya bicara? Mailun menemukan gas dari buku kuno, dapat membunuh naga ezer, jadi mereka mencari 2 jasad petarung di reruntuhan dan melatihnya menjadi petarung zombie. Harapannya dengan gas mereka, naga ezer bisa dimusnahkan. Lakit berpikir, kalau begitu berarti pemilik dari teknik ekstrim ada di reruntuhan. Dia ingin segera pergi. Tunggu, saya harus minta izin cuti beberapa hari. Dia menghentikannya, jangan bilang kamu mau ke reruntuhan ya. Tempat itu sangat berbahaya, aku tidak mengizinkan kamu pergi. Tanganmu adalah tanganku. Lakit dengan tegas berkata, maaf, itu adalah wasiat dari seorang teman lama saya, juga satu-satunya alasan saya datang ke kota Bao Tak. Dia berpikir lagi, sekalian bisa mengambil beberapa harta rahasia dan seni bela diri, pasti bagus. Jangan bilang berita buruk. Tapi ada banyak reruntuhan, aku juga tidak tahu, di mana jasad itu ditemukan. Lakit mendengar itu langsung terkejut. Apa? Alexon juga muncul dengan sekumpulan eksperimen besar di belakangnya. Mau lari kemana? Tanpa kekuatan, malah pakai cara yang curang. Menghancurkan barang percobaan kami, kalian tidak akan lepas begitu saja. Kenapa tidak bersuara? Alexon Abad sudah menggunakan kekuatan untuk meraih kemenangan. Lakit berpikir dalam hati, ini momen yang tepat, khawatir tidak ada yang membimbing, menggunakan kekuatan mereka, bisa jadi berujung masalah. Jadi, mari kita gunakan pengetahuan kuno dari Sang Master Harimau Hat. Sementara Alexon masih angkuh berkata, mengandalkan kekuatan unggul. Sekarang aku harus lihat seberapa kuat dia. Tangkap bocah ini untukku. Aku akan menggantikannya dengan barang percobaan. Kenapa langsung menghina dia? Ini adalah wilayahku, aku tidak akan memberi ampun seperti kemarin. Tentu saja dia tidak takut. Ayo, aku ingin lihat seberapa keras tanganmu. Tantang dia, coba saja sentuh dia. Alexon bersikeras, ayo coba. Sementara mereka bertengkar, Lakit sudah menendang bagian vital ke orang pertama. Lalu satu lagi terkena serangan. Semua orang terjatuh dalam sekejap. Saat itu dia baru bersuara, saya tidak ada waktu untuk mendengarkan kalian bertengkar.
Alexson tidak percaya, bagaimana mungkin, ini adalah penjaga level 2 dari Asosiasi Kebenaran. Mengalahkan petarung level 40 bukan masalah, apakah dia benar-benar mengandalkan kekuatan? Tidak, aku tidak percaya. Melihat dia diam, dia melanjutkan, penyihir Alexson, saya berharap Anda bisa membawa saya ke tempat barang rongsokan, dia tertawa sinis. Banyak harta dari kehidupan sebelumnya terkubur dalam tumpukan barang rongsokan. Seorang bocah baru bergabung di klan seperti kamu berani bermimpi mencari harta, sungguh konyol. Setengah jam kemudian, Alexson dengan patuh seperti anjing pengantar membawanya ke tempat itu. Master Abad, inilah tempat di mana tengkorak petarung dari kehidupan sebelumnya ditemukan. Dan batu di belakang kita memiliki area anti-magic yang sangat kuat, kami telah berusaha sekuat tenaga, tetapi masih tidak bisa membukanya, yakin bahwa, di balik batu ini banyak rahasia. Lakit mengangkat tangan untuk merasakan, memang bisa merasakan aliran energi yang tebal di balik batu ini, mungkin di balik batu ini adalah jalan masuk ke tempat yang sangat rahasia. Dia sangat terkejut, tempat ini tidak hanya memiliki area anti-magic, tetapi juga memiliki formasi besar yang melindungi Gunung Fung Tatfu. Di dalamnya ada banyak harta rahasia dan teknik bela diri yang belum diwarisi oleh siapapun. Asosiasi Kebenaran telah meneliti selama bertahun-tahun tetapi masih tidak menemukan cara untuk memecahkannya. Orang ini tidak tahu mendapatkan informasi dari mana, tetapi ingin menggunakan kekuatan satu orang untuk membuka batu. Benar-benar khayalan. Dia juga menerima pembaruan baru. Sistem mengingatkan bahwa Anda telah menemukan formasi besar yang melindungi Gunung Fung Tatfu. Ternyata tidak hanya ada satu lapisan perlindungan, tetapi semua ini untuk mencegah orang luar. Cukup masukkan sejumlah energi yang cukup ke dalam batu, lalu kendalikan energi untuk menemukan 7 titik formasi. Tutup itu hanya bisa membuka batu dengan lembut. Alexson menyaksikan batu itu dihancurkan oleh Lakit. Terbuka, terbuka, terbuka. Dia melanjutkan, pintunya sudah terbuka, ayo lanjutkan. Dia menjawab, ini apa sih, saya juga tidak tahu jalan di belakang. Wajah Lakit menjadi suram, jadi itu berarti dia tidak lagi berguna. Alexson menjawab gemetar. Tidak, saya masih bisa membantu Anda dengan pintu besar, siapa tahu ada orang yang menutup pintu saat Anda masuk. Atau melapor, Lakit tidak tertipu, saya tahu orang itu adalah kamu, menyerang bagian vital, dia mengerang kesakitan. Lakit merasa canggung berkata, siapa yang bilang dalam 1 menit emosi jadi lupa bahwa kamu adalah perempuan, sangat tidak sopan. Tetapi daya rusak dari serangan ini pada perempuan akan lebih kecil. Sistem sudah memberitahu kamu satu berita, menemukan barang yang Alexson jatuhkan. Lakit terkejut, apa-apaan ini? Sistem mengingatkan untuk menyelesaikan pencapaian mengalahkan dari orang lain, mengalahkan lebih dari 1000 karakter, melalui ribuan pertempuran, kamu menyadari titik lemah pria itu terlalu mencolok, bersembunyi adalah cara untuk menang, kamu telah mempelajari satu kemampuan pasif, yang menggiurkan. Lakit ragu-ragu berkata, orang ini ternyata adalah, tunggu dulu, pasif, belajar ini sih gak masalah, tapi pasif itu maksudnya apa? Lakit sudah masuk ke dalam, sistem mengingatkan kamu telah memasuki markas dari puncak terakhir. Di batu nisan itu tertulis, dilarang masuk tanpa izin, terutama bagi para penyihir bodoh. Lakit berkata tegas, Abad, aku datang untuk membantumu mengambil roh ini. Kamu terpesona melihat sekeliling, memang markas ini jauh lebih besar dari tempat Abad, berharap atas masih selamat. Lakit berteriak, ada siapa di sini? Aku adalah murid dari puncak terakhir. Abad menyuruhku datang. Atas pun muncul, apa-apaan ini? Abad malah dapat murid. Aku tidak percaya. Lakit curiga melihat sosok di depannya, kamu atas ya? Ia menjawab, tepat sekali. Aku adalah elder yang mewariskan ilmu dari puncak terakhir, Abad itu hanya palsu. Ketika kamu meraba kepalanya, ia marah, jangan sembarangan raba kepalaku, aku masih ada hal penting yang perlu dibahas. Lakit malu-malu menjawab, oh maaf silakan bicara dulu. Ia menyarankan, pinjam sedikit roh dari Abad. 10 menit kemudian, Lakit menceritakan kepada atas tentang Abad, ia baru mengerti alur cerita. Oh ternyata seperti itu, aku sudah tahu orang itu tidak akan bertahan lebih lama dariku. Tapi aku juga hampir tidak bisa bertahan lagi, artinya tidak bisa bertemu dengannya untuk terakhir kali. Benar-benar tidak berguna, apa tidak bisa menunggu aku sedikit lebih lama, teriaknya. Benar, jika kau sudah bisa mengendalikan armor ilahi, itu menunjukkan kau memiliki kemampuan untuk mewarisi puncak terakhir. Ayo cepat lihat aliran angin bersamaku, siapa tahu masih sempat. Lakit terkejut bertanya, aliran angin ada di sini, dari jauh sesuatu sudah menyerangmu, aku di sini. Lakit terkejut berteriak, cepat sekali, meskipun sudah menyadari tetapi tetap tidak bisa menghindar. Kamu melempar batu ke titik lemah lawan, tapi aku tidak mau rugi. Seseorang bertanya padamu, kamu orangnya Hatho, kamu menjawab, aku hanya kebetulan belajar sedikit seni bela diri dari Master Hatho. Ia juga menyadari. Tetapi kamu belum mempelajari inti dari Hakho. Benar-benar terlalu lemah. Lakit dengan sopan bertanya, boleh tahu kamu siapa? Ia menjawab, aku adalah aliran angin. Dua suara lainnya juga terdengar, aku adalah aliran angin, aku adalah aliran angin. Tak terhitung mereka berteriak serentak, kami adalah aliran angin. Kami adalah aliran angin. Atas berkata padamu, jika kamu sudah bisa mengendalikan armor ilahi, itu menunjukkan kamu memiliki kemampuan untuk mewarisi puncak terakhir, mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh aliran angin. Tapi jangan anggap remeh mereka. Di masa keemasan, mereka memiliki kekuatan 3 lapis dari aliran angin, tapi sekarang, hanya tersisa setengah,
kamu hanya bisa mengalahkan mereka. Kamu baru bisa belajar keterampilan unik tingkat tinggi dari kuil puncak terakhir yang diciptakan oleh Master Aliran Angin Tercinta. Lakit ragu bertanya, keterampilan tingkat tinggi juga ada aliran angin tercinta? Atas menjawab, aku yakin Abbas sudah bilang padamu, tugas para elder adalah mengajarkan keterampilan dari kuil. Aku telah kehilangan tubuh, tidak bisa mengajar lagi, hanya bisa menggunakan cara ini. Aku percaya pada pandangan Abbas, kamu pasti bisa. Lakit, percaya diri banget ya, itu sudah pasti. Setelah jauh dari Abbas, aku telah melewati banyak pertempuran, mengumpulkan pengalaman, dan mendapatkan atribut yang bisa membawaku menuju kemenangan. Sekarang aku bukan hanya punya dua profesi sebagai ahli ki dan pahlawan tersembunyi, tapi juga menguasai berbagai cara, menggunakan ki yang berbeda.